Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Amsayna ala biratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Dumateng sejamaah pengawasan wonten Masjid Al-Mahfirah Kerjan kang insyaallah sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga saderengipun kula sami wonten sonten menika sekedhik sareng-sareng berkumpul thalabul ilmi pados ilmu sebagai bekal kula sami sak mangke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Moga kula dherekaken kula sami awali kesaenan kula sami kanthi lafaz syukur tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam mugi dipun casaken Allah taala dumateng uswah sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bapak Ibu, wonten sonten menika kajian kula sami tesih nglajengaken nggih menika bagian dari tanda-tanda hari kiamat ingkang ageng nggih. Minggu ngajeng sampun kula sami kaji tanda kiamat yang besar, salah satunggalipun nggih menika dengan munculnya Dajjal nggih. Dajjal menika juga bagian dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yang semakin dekat makaten. Nah, dalu menika kula sami badhe nglajengaken termasuk mengke kula sami badhe mengkaji tanda-tanda sanesipun termasuk nggih menika turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus niki nggih bagian dari akidah kula sami selaku tiyang muslim tentang Nabi Isa alaihissalam. Awit napa? Kathah tiyang menika sing akidahe menika salah memandang Nabi Isa. Sehingga napa? Sehingga kathah tiyang ingkang tersesat, nggih, tersesat. Malipun gara-gara keyakinan benjang menika kathah tiyang sing mlebet neraka merga gara-gara salah memahami tentang Nabi Isa. Nah, menika manipun mengke kula sami badhe kaji. Karena sebagian dari manusia itu menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ngoten nggih menika. Manipun kula sami mengke bagi orang Islam pedomanipun Al-Qur'an, As-Sunnah, kabar kalih Nabi ingkang dipun kabaraken menika kula sami kedah meyakini kebenaran napa ingkang sampun dipun sampaikan Allah dan Nabi Muhammad SAW, terutama tentang Nabi Isa. Nggih, kalau kan sampun kula sami kaji tentang tanda besar hari kiamat nggih menika tentang kemunculan Dajjal nggih. Terus setiap nabi menika dielingke umatipun menika ken berlindung dari fitnah Dajjal. Termasuk kula sami umatipun Nabi Muhammad SAW menika terakhir menika nggih dipun elingke bahkan setiap habis mau salam niku kula sami ken minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Karena memang fitnah Dajjal menika ujian Dajjal menika begitu luar biasa nggih. Sangat berat ngoten nggih. Karena memang Dajjal menika diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala yang luar biasa okay? Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pokoknya segala kelebihan-kelebihan itu dia miliki okay? Sehingga tak kala tiyang menika tidak kuat imannya menika nggih percaya gitu. Percaya. Maka niki kula sami nggih hati-hati nggih menika. Kemudian tak kala kondisi umat berada dalam kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran begitu marajalela Bapak Ibu niku nggih, pertumpahan darah, peperangan niku benjang Allah juga menurunkan
nggih menika sosok yang nanti akan menjadi pemimpin umat Islam yang akan membawa kedamaian dan keadilan. Nggih menika Imam Mahdi. Nggih, Imam Mahdi. Pun nate mireng ten Imam Mahdi. Imam Mahdi menika nggih nanti badhe memimpin umat Islam nggih seluruh dunia nggih khalifah mekaten nggih. Nah menika memimpin teng donya menika selama dalam hadis disebutkan antara 7 sampai 8 tahun menika. Imam Mahdi menika keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nggih, terus Imam Mahdi menika keturunanipun Nabi Muhammad SAW. Menika dipun pertegasaken lewat hadis la taqumus sa'atu hatta yamlikan nasa rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismi abi fayamlauha qiston wa atlan. Kiamat tidak akan terjadi sampai semua manusia dipimpin oleh seorang ahli baitku. Ahli bait menika keturunanipun Nabi. Menika namipun Ahlul Bait, ngoten nggih. Menika. Namanya sama dengan namaku. Terus Imam Mahdi menika namine mungkin nggih sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nggih. Ahmad nggih. Nama ayahnya niku nggih sama dengan nama ayahnya Nabi Muhammad. Namanya bapaknya Nabi Muhammad sinten Pak Bu? Abdullah, nggih, Abdullah. Terus mengke sami menika dengan nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, Tabrani. Terus dalam kondisi masyarakat dunia yang kacau balau, terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi kemungkaran, kefasikan, nanti Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang namanya Ahmad atau Muhammad misami, terus menika ingkang dipun wastani Imam Mahdi. Menika keturunanipun Nabi Muhammad SAW, terus jaluripun nyambung mekaten niku. Namun dalam perjalananipun mengke Imam Mahdi menika dibaiat Bapak Ibu. Dibaiat wonten Ka'bah. Terus pas dalam kondisi kekacauan ngoten niku piyambake menika nggih mboten ngertos yen piyambake menika dadi pemimpin, ajeng dadi pemimpin Bapak Ibu. Terus piyambake menika dalam kondisi ibadah nggih dekat Hajar Aswad ngoten niku beribadah ngoten niku tiba-tiba ada yang mengangkat dia untuk dibaiat ngoten gitu nggih. Terus piyambake dhewe nggih mboten ngerti yen arep dadi pemimpin menika mboten ngerti. Akhiripun dengan kondisi seperti itu dibaiat, kemudian Allah mengislah dalam waktu semalam itu napa nggih? Dia itu langsung menjadi orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Nggih. Terus pada awalnya ini biasa-biasa mau tidak ada yang kenal. Nggih. Bahwa dia itu adalah akan menjadi seorang khalifah, pemimpin. Tetapi saat samunipun dibayar menika Allah mengislah menika nggih napa nggih bahasanipun sing gampil memahami niku kayak dimudahkan begitu nggih, kayak dimudahkan. Mungkin jenengan pernah mirsani kisah ulama Ustadz Indonesia terkenal. Namanipun Ustadz Adi Hidayat nggih. Piyambake menika pernah cerita dalam perjalananipun. Menika nggih sosok luar biasa nggih. Seorang ulama nggih, jarang Indonesia punya niku. Terus hafal Al-Qur'an, tempat-tempatipun niku luar biasa. Piyambake juga seorang yang tawadhu nggih, rendah hati, boten sombong, bahasanya nggih napa enak didengar. Itu pernah cerita, kenapa kok beliau itu begitu cepat menghafal Al-Qur'an gitu nggih. Ternyata kayak gini kisah yang nanti akan terjadi di Imam Mahdi menika.
Ternyata piyambake menika tak kala membaca Al-Qur'an niku pada suatu ketika beliau cerita itu setelah tidur menika baca itu langsung masuk semua ke otaknya gitu. Nggih. Jadi baca gitu langsung kayak nopo mlebu kabeh ngoten niku. Dan itu tidak lupa sampai ayatnya letaknya di mana itu kelingan gitu. Wah itu kan saking nopo dimudahkan oleh Allah Ta'ala gitu ya. Terus diislah begitu ya, diberi kemudahan, langsung diperbaiki gitu. Dan itu ternyata ada gitu ya. Nah, itu nanti terjadi pada Khalifah Imam Mahdi menika. Dalam kondisi yang sudah seperti itu, Imam Mahdi itu akhirnya diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Ta'ala gitu. Sehingga beliau memimpin umat manusia ini untuk menegakkan keadilan di muka bumi menika. Nggih, terus Imam Mahdi menika salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak kala nanti Imam Mahdi menika sudah memimpin dengan keadilan menika, dan pada waktu napa nggih nanti Dajjal itu hampir bersamaan nggih, antara Dajjal kemudian Imam Mahdi kemudian Nabi Isa menika diturunkan oleh Allah Ta'ala di Syria nggih, di Damaskus nggih, di menara Baidok menara putih menika. Terus niku nanti turunnya Nabi Isa di waktu iqomah subuh. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam itu Bapak Ibu itu menjadi makmumnya Imam Mahdi. Berarti Nabi Isa menika nggih salat. Salat karena semua nabi menika agamanipun Islam. Ngoten nggih. Terus niki mengke Imam Mahdi menika dados imamipun Nabi Isa. Dan menika Nabi Isa menika salah setunggalipun nggih ujian bagi manusia. Nggih, dari penciptaannya mawon Nabi Isa menika dilahirkan tanpa seorang bapak. Niku. Walaupun enten sing napa? Enten sing menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal menika pun dipertegas oleh Allah Ta'ala. Wonten surat Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Terus bagi Allah menika gampil. Yen Nabi Isa isih eneng perantara seorang ibu. Itu saja lebih mudah. Lah ini digambarkan Adam niku, coba. Adam niku manusia pertama niku kira-kira duwe ibu napa mboten? Mboten duwe. Duwe bapak napa mboten? Mboten. Itu aja Allah bisa. Manipun wonten ayat menika mempertegas yen tesih enten sing ragu-ragu bilih Nabi Isa kuwi kok esok lahir tanpa seorang bapak. Ini yang secara logika bukan mungkin, secara kedokteran tidak mungkin. Tetapi bagi Allah kalau berkehendak menika mudah, tinggal berfirman kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kados kisah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang naminipun Sarah menika pun dangu nikah kalih Nabi Ibrahim boten dikaruniai putra. Niki sampai beliau menika usia lanjut dalam arti pun sepuh, pun monopus lah bahasane saat ini. Niku ternyata di penghujung napa kehidupanipun piyambake di umur yang tua itu diberi kabar oleh para malaikat bahwa akan dikaruniai seorang anak. Niku dikabari niku. Itu kan secara logika nggak mungkin, mau sepuh, secara logika nggak bisa. Tetapi kalau Allah berkehendak itu mudah. Manipun istrinya Nabi Ibrahim menika nggih
guyu pada waktu dikabari malaikat tak kala bertamu ke rumah ini menika tersenyum menika tersenyum kaya gumun ngoten nggih. Kaya ora masuk akal ngoten. Tetapi niku ditenangke kala malaikat bagi Allah yen pun berkehendak itu begitu mudah. Manipun penciptaan Nabi Isa alaihissalam meskipun tanpa seorang ayah itu mudah bagi Allah. Ini yang harus menjadi keyakinan seorang muslim. Ini ayatnya jelas betul. Karena apa? Karena nanti ada orang-orang yang melampaui batas terhadap Nabi Isa menika. Mereka diceritakan Allah Ta'ala wonten surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, berarti Yahudi, Nasrani. La tahlu fi dinikum, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam beragama. Ini kok. Maksudipun pripun? Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Maksudnya karena orang-orang ahli kitab tadi Yahudi dan Nasrani itu mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Itu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Terus Nabi Isa itu orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani itu menganggap sebagai Tuhan. Maka ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, janganlah kamu mengatakan kepada Allah itu kecuali yang benar. Innamal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa, ini Nabi Isa Ibnu Maryam, anaknya Maryam, itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Ya, tadi diciptakan dengan kalimatnya. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ya. Dengan kalimatnya kun, sehingga Nabi Isa diciptakan tanpa bapak, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Gimana perintah dari Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan kepada utus-utusannya. Wala taqulu salasah. Nah niki. Wala taqulu salasah. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, ini wong-wong Nasrani kan menganggap Tuhan itu tiga. Makanya pun enten simbol ngeten nggih tiga. 1, 2, 3. Itu orang-orang yang memiliki keyakinan yang batil terhadap Nabi Isa. Terus mengatakan bahwa Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Niku pun diperjelas sebagai orang Islam niku keyakinanipun surat Al-Ikhlas menika qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Niku keyakinan yang Islam niku. Akidah. Surat Al-Ikhlas. Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah ini pun dipertegas oleh Allah Ta'ala. Terus ini keyakinan orang-orang Nasrani itu berarti batil, karena menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, menganggap Tuhan itu ada di tiga. Kemudian kebatilan lagi keyakinan, ini keyakinan menganggap bahwa Nabi Isa itu
nopo telah dibunuh. Orang-orang Yahudi itu berkeyakinan kalau Nabi Isa itu sudah dibunuh. Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Terus orang-orang Yahudi itu berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu telah dibunuh. Okay. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Terus ternyata yang dibunuh mereka bukan Nabi Isa, tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah mirip Nabi Isa. Terus posisi Nabi Isa di mana? Yang boten dibunuh. Ini jawabannya pun ayat berikutipun. Bal rafa'allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Berarti Nabi Isa menika boten mati, tetapi diangkat oleh Allah. Yang diangkat itu berarti mudun apa munggah kalau? Munggah. Maka rofa ini naik, berarti diangkat kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu. Berarti keyakinan orang Islam itu tidak boleh meyakini bahwa Isa itu dibunuh. Apalagi terus disalib terus menebus dosa. Itu keyakinan yang batil. Itu sudah dibantah langsung oleh Allah. Ini kalau wonten surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Yang dibunuh itu adalah yang diserupakan oleh Nabi Isa. Sementara Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti di hari akhir menjelang hari kiamat, Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipun pertegas oleh sabda Nabi, yang zilu Isa ibnu Maryam alaihissalam indal manaratil baida sarqiyah Dimas. Nabi Isa akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Damaskus menika Suriah, hari menika baru saja konflik, tapi alhamdulillah pemimpin yang dolim menika pun bisa ditumbangkan. Menika benjang terjadinya di tempat niku. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Ta'ala pada waktu iqamah menjelang waktu subuh. Tujuan itu apa? Allah menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Yang pertama itu membunuh Dajjal. Terus mungkin membunuh Dajjal menika bukan Imam Mahdi, tetapi Nabi Isa. Terus nanti tak kala Nabi Isa menika ketemu dengan Dajjal menika kados es niku, terus peleleh ngoten niku. Kemudian ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam. Terus salah satu misi Nabi Isa diturunkan nanti di akhir zaman itu salah satunya untuk membunuh Dajjal. Kemudian misi yang kedua adalah menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa menika mboten gawe syariat baru. Niki terbukti napa? Nabi Isa tetap sholat di belakang Imam Mahdi. Berarti napa? Orang gawe syariat baru. Ini justru menguatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian misi tugasipun Nabi Isa menika yang ketiga napa? Menguatkan keimanan orang yang beriman.
Karena sudah dikabarkan, itu akhirnya kenyataan Nabi Isa itu benar-benar diturunkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang yang menyaksikan, orang yang terlibat dengan ketemu dengan Nabi Isa itu semakin yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Yang dikabarkan akan turun, akan datang, bahwa Nabi Isa itu tidak mati, diangkat oleh Allah Ta'ala, turun di akhir zaman, itu akan menguatkan keimanan orang-orang yang beriman. Kemudian misi berikutnya melakukan haji dan umroh. Nah, ini berarti mengikuti syariat Nabi. Karena setiap Nabi itu agamanya Islam, hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Isa pun nanti juga melakukan haji dan umroh. Kemudian misi berikutnya, tugasnya yaitu menghancurkan salib. Salib itu kan salah satu simbol agama Nasrani ini, yang membuat kekufuran banyak orang menjadi kafir ini. Bagi orang Islam kan keyakinannya Nabi Isa itu tadi tidak disalib, tetapi bagi orang-orang Nasrani kan berkeyakinan Nabi Isa itu yang menebus dosa. Enak ya, ditebus oleh Nabi Isa. Sehingga itu nanti dihancurkan oleh Nabi Isa, sumber simbol dari kekufuran. Kemudian membinasakan babi itu nanti juga ternyata juga menjadi bagian dari misinya Nabi Isa untuk dibunuh, karena itu juga menjadi simbol dari hewan yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa Bapak Ibu, kondisi dunia setelah Dajjal meninggal, mati, dibunuh oleh Nabi Isa, itu dunia akan penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Terus niku kondisi terbaik nanti di akhir zaman itu adalah zamannya Nabi Isa dan zamannya Imam Mahdi. Itu benar-benar kemakmuran terjadi. Bahkan ada orang mau bersedekah itu tidak ada yang mau menerima. Coba bayangkan. Yang saat ini kira-kira nopo. Kula ndak iso ni ndelok teng lapangan baju niku antrine dawa banget niku. Niku do ajeng nopo donat ya. Wah niku. Wah niku antri banget niku. Ini berarti nopo menunjukkan memang hari ini masyarakat kita memang masih membutuhkan. Berarti nopo kondisi ekonomi masih susah kan wonten. Realitas niku. Nggih. Niku ketemu pundi mboten teng mriki mawon nggih. Wong jenengan cobi mengke mangumumke sapa sing iso salat subuh al-maghfirah dikek 50.000 wonten antrine tekan kali mriku. Niku saking nopo? Nggih saking susah hidup. Tetapi nanti itu berubah 100%. Tak kala dalam kondisi sudah tenang. Kepemimpinannya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa ini niku goleki wong arep dikek sedekah niku wis kangelan. Wis dorane sing butuh ngoten. Artinya napa? Semua sudah mulya kabeh. Uripe wis tenang, penuh dengan keberkahan. Bahkan di hadis menika disebutke Bapak Ibu, saking dunia menika penuh dengan ketenangan, keberkahan menika, anak-anak menika dolanan kewan sing buas niku. Niku ternyata ora beracun, nggih. Terus dolanan karo ula, karo macan ngoten niku ora wedi. Dienggo dolanan ngoten niku. Saking napa? Dicabut niku dari Allah Taala sifat permusuhan yang membahayakan itu enggak terjadi. Niku kan saking luar biasa niku. Manipun Allah menika berjanji, nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun.
sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu wa taqu, beriman dan bertakwa, menika la fatahna, nika lam tauhid, pasti Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi niku. Tetapi ternyata kata-kata itu yang menika do mendustakan. Syariat Allah tidak dipakai, hukum Allah dihinakan. Ya akhirnya manusia itu mengalami tadi keruwetan dalam hidup. Tetapi kalau syariat itu ditegakkan, maka yang terjadi berkah dari langit dan bumi menika diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini sudah terjadi, ya. Tak kala umat Islam memimpin dengan syariat ditegakkan, itu mesti makmur, ya. Ada satu khalifah, menika Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Niku nggih rakyate makmur niku. Kalau pernah kula critakake nggih, sampai tikus-tikus mawon menika ora wani mangan tanaman petani. Do tertahan niku di napa? Di tempat-tempat persembunyian mereka. Sampai segitunya niku. Niku saking napa? Berkahipun kalau mau. Niku. Kemudian dalam kondisi itu pun nanti nggih terwujud kebenaran-kebenaran mereka. Terus lingkungan tempat itu enaknya tenang, tidak ada dengki, iri hati, itu enggak ada. Semuanya berlapang dada. Itu nanti dalam kondisi Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itu jaraknya berapa tahun? Ini Imam Mahdi itu memimpin, dalam hadis itu diperkirakan 7 sampai 8 tahun. Setelah menikah meninggal, kemudian dunia ini kembali rusak lagi, Bapak Ibu. Kembali rusak lagi. Dan Allah nanti mengirim angin yang dari zaman itu, kalau ada manusia yang beriman kena angin itu meninggal. Bahkan wonten hadis disebutkan meskipun dalam dirinya itu ada sekecil darah iman, itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin pun dalam kondisi niku Bapak Ibu, wong-wong sing eneng iman niku lewat angin yang dikirim oleh Allah Ta'ala itu semua manusia meninggal. Sehingga nopo yang terjadi menika yang ada tinggal orang-orang yang kafir, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nanti di Mekah itu Bapak Ibu, Ka'bah itu nanti dihancurkan orang. Terus Ka'bah menika di akhir zaman itu hancur nanti. Nika dipun sebataken hadis sahih ingkang dipun riwayataken Bukhari Muslim. Tapi niki memang bener-bener pun mau terjadi hari kiamat, pun melewati masa Nabi Isa kalih Imam Mahdi. Wong Islam wis entek sing beriman, wis dimatikan oleh Allah Taala. Nggih, lewat angin yang dihembuskan oleh Allah Taala tadi. Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi anaka ilbil bil busra. Nah niki. Terus mungkin niki juga akan menghimpun api yang keluar begitu besar sampai api menika menyinari unta-unta yang ada di Busra. Busra menika Irak nggih. Niku ketok saking besare api sing muancar ngoten nggih. Itu di Hijaz, nggih. Hijaz itu di Mekah. Niku nanti akan menghimpun banyak manusia menika. Dan nanti panjenengan pirsa ada kisah di penghujung hari kiamat itu ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Niki sudah ada nih, Ya'juj dan Ma'juj menika diceritake Allah Taala wonten surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 98. Nggih, nah niku. Niku ketik kula wasaken nggih tentang niki karena berkaitan dengan keimanan. Surat Al-Kahfi ayat 94 nggih. Atau sipun.
Mereka berkata, wahai Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang raja yang soleh, yang piyambake menika memimpin dengan kebijaksanaan. Terus piyambake salah satu raja yang soleh. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Terus Ya'juj dan Ma'juj menika pun enten. Niki kaum yang merusak. Terus gawean itu setiap yang dilalui itu merusak. Saya menika merusak tanaman, saya menika merusak yang dia temui. Menika dirusak. Dan itu mengeluh niki. Terus kaumnya Dzulqarnain mereka mengeluh minta kepada Dzulqarnain ini untuk dibantu menika. Maka Dzulqarnain ngendika, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Maka ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Terus itu untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Terus Ya'juj dan Ma'juj menika pun didamelaken dinding kalih Dzulqarnain sehingga niku kados wong di penjara menika tidak bisa menembus dinding menika. Niku. Yang luar biasa niki yang menjadi tanda hari kiamat niki. Ayat berikutipun 98. Dia Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Jadi nanti suatu saat mendekati hari kiamat, dinding itu hancur. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Dan nanti itu akan membuat kerusakan di dunia ini luar biasa. Setiap yang dilalui itu dihancurkan. Itu namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu umat Islam harus yakin, percaya, karena ini yang ngabarkan Allah. Mereka dibersani wonten surat Al-Kahfi, ayat 94 sampai 98. Itu tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu nanti tak kala dinding itu sudah pada waktunya sudah Allah janjinya sudah datang, dinding itu terlepas sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Itu nanti terjadi di hari kiamat. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada sampai hari ini, masih. Tapi ditahan oleh Allah Ta'ala. Ditahan. Masih hidup. Kok bisa hidup tahunan? Nah, itu kalau Allah berkehendak lagi-lagi. Kalau Allah itu berkehendak, itu mudah. Kados panjenengan pirsani kisah Ashabul Kahfi menika, bayangkan manusia tidur 300 tahun lebih ngoten. Kok isih urip ngoten niku? Sampai generasi niku kan pun ganti nggih. Yen awake dhewe niki umur paling 90 tahun itu pun luar biasa. Niki 300 tahun to nggih. Niku tesih urip teng guwa, tidak makan, tidur. Niku yang karena tidak kekuasaan Allah kan tidak mungkin. Nah ini pun lagi-lagi niki atas kekuasaan Allah. Maka temugi Ya'juj dan Ma'juj niki, dihalangi niku tadi dinding tadi yang dibuat oleh Dzulqarnain itu. Dan nanti suatu saat dinding itu hancur. Dan itu akan menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar, itu bagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Menaten nggih. Kalau kita mengatakan nggih dados niku beberapa tanda-tanda besar hari kiamat
yang harus kita imani Bapak Ibu, yang harus kita yakini kebenarannya, dan nanti pasti akan terjadi itu. Karena yang menyampaikan adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Terus itu wahyu, boten karangan, boten hayalan, boten prediksi, tetapi itu berdasarkan wahyu. Jadi setiap apa yang disampaikan Nabi berkaitan dengan yang akan datang itu semuanya sumbernya wahyu dan pasti benar dan terjadi. Maka kula sami kedah yakin, terutama tentang tanda-tanda hari kiamat itu, karena itu menjadi bagian dari rukun iman kula sami. Ini menika iman kepada hari akhir. Kita percaya bahwa hari kiamat itu suatu saat nanti pasti datang. Kata nggih, insyaallah mugi menika dadosaken keimanan kula sami, terutama tentang sosok seorang nabi, yang menika Nabi Isa alaihissalam. Karena banyak manusia yang tersesat, banyak manusia yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah seorang anak Tuhan ataupun Tuhan, ataupun dia itu yang menebus dosa, atau berkeyakinan Nabi Isa itu sudah meninggal. Itu bukan keyakinan orang Islam, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Nanti di akhir-akhir hari kiamat Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita mengatakan Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat pulang sami. Monggo kajian pulang sami. Oke, kalau mungkin dengan sakit baca-baca referensi yang lain, mungkin banyak tentang tanda-tanda kiamat yang besar nih. Mungkin dengan saat ini mencet di Google ini tanda-tanda besar hari kiamat itu mungkin muncul dengan hadis-hadis yang ada. Akan pun saat ini belajar langkung mudah, tetapi sekali lagi ilmu menika meskipun belajar mudah di HP tetapi ilmu menika yang berkah menika didatangi. Kados ngeten iki. Niku langkung berkah. Panipun wong sakniki niku golek ilmu menika gampang. Tetapi kenapa kok ilmu menika kados-kados mboten neten berkah? Nggih karena niku salah satune menika mboten didugeni ngoten niki. Maka salah satu kula saya menika ndugeni ilmu ngeten niki salah satune biar ilmu menika berkah. Nggih, kita ketemu kumpul kula sami melangkahkan kaki teng masjid golek ilmu menika pun diitung pahala ngoten niku. Tapi yang jenengan ning belajar teng griya buka HP ngoten niku nggih itu ilmu, tetapi kirang keberkahanipun menika kirang. Padahal ilmu itu didatangi, nggih, ilmu itu didatangi. Itu salah satu biar ilmu kula saya menika berkah. Kata nggih. Nggih kula kita mengatakan dengan saged kula sami kaji, monggo kajian wonten dalem menika mugi wonten manfaatipun. Kula sami tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.